terima kasih masih bersama kami. Semakin tebalnya kabut asap kiriman dari Provinsi Riau membuat sejumlah penerbangan di Bandara Minangkabau kembali terganggu. Kali ini sebanyak 54 orang jemaah umroh dari Riau yang rencananya akan diberangkatkan dari Bandara Internasional Minangkabau Padang batal diberangkatkan. Akibatnya puluhan jemaah tersebut terlantar di bandara. Para penumpang dan jemaah umroh dari Provinsi Riau ini harus tidur di Bandara Internasional Minangkabau akibat dibatalkannya sejumlah penerbangan. Pembatalan penerbangan ini akibat kabut asap kiriman dari Provinsi Riau yang semakin pekat menyelimuti kota Padang. Para penumpang yang juga jamaah umroh ini harus dibatalkan keberangkatannya. Hampir sebanyak 54 orang jamaah umroh yang datang dari Provinsi Riau ini harus kembali menerima kekecewaan. Sebelumnya para jemaah ini harus diberangkatkan dari Bandara Sultan Syarif Qasim II Riau. Namun akibat kabut asap para jamaah ini juga batal diberangkatkan. Jamaah umroh ini harus menunggu dan tidur di bandara hingga bisa diberangkatkan kembali. Para jamaah umroh ini harus menelan kekecewaan yang besar, padahal mereka menuju Padang harus menempuh jalur darat agar bisa diberangkatkan. Dari mana, Mas? Dari Rokan Hulu. Dari Riau ya? Mau terus ke sini tadinya naik apa, Mas? Naik bus. Naik bus. Kenapa, Mas, nggak naik pesawat, Mas? Naik pesawat dari Pekanbaru nggak bisa, tutup bandaranya. Terus ke sininya? Ya, terpaksa naik bus. Naik bus. Rencana mau kemana, Mas? Mau ke umroh, jadi ke Jakarta dulu. Ke Jakarta dulu ya. Hingga saat ini pihak bandara harus menghentikan 8 penerbangan akibat kabut asap yang terjadi beberapa minggu terakhir ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Rizal Mandailing melaporkan. Masih dari informasi kabut asap pemirsa, adanya kabut asap tipis yang menyelimuti Lubuk Linggau, Sumatera Selatan membuat jadwal penerbangan di Bandara Silampari terganggu. Bahkan dalam waktu 2 minggu terakhir, tidak ada sama sekali penerbangan yang dilakukan oleh pihak maskapai. Bandara Silampari sejak 2 pekan kemarin ditutup dari aktivitas penerbangan, termasuk pelayanan penerbangan maskapai tak beroperasi sementara waktu, akibat kabut asap kiriman yang diduga berasal dari Jambi dan Riau. Kondisi cuaca buruk saat ini yang diakibatkan oleh kabut asap, visibility di Bandara Silampari turun di bawah normalnya terkait adanya kabut asap yang mengganggu jarak pandang penerbangan, maka sementara waktu bandara ditutup. Pihak Dishubkominfo mengatakan belum dapat memastikan hingga kapan diberlakukan beroperasi kembali untuk melayani pengangkutan penumpang hingga batas waktu yang belum ditentukan. Ketebalan asapnya itu begitu pekat, kita untuk jarak pandang aja 50 meter atau 100 meter aja itu nggak bisa kita istilahnya untuk memantaunya kan gimana gitu kan. Kita melihat aja orang mau lalu lalang aja kita nggak tahu, nggak bisa jelas kalau nggak menggunakan sinar LED lampu. Sementara waktu ini kemungkinan besar itu tertunda semua, Pak. Sebelum ada pengulangan gimana caranya dari pihak ataupun kiriman dari asap ini ada turun hujan ataupun apa itu nggak bisa itu, Pak. Untuk dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sukma Aldino melaporkan. 2 unit rumah toko yang berisi peralatan kendaraan dan dagangan sembako yang berada di pinggir jalan lintas Sumatera, Kecamatan Kota Lahat, Sumatera Selatan, dilahap si jago merah. Api membakar isi barang yang berada di dalam ruangan ruko. Kebakaran bangunan bertingkat ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Api yang membesar menghanguskan bangunan tersebut. Warga di sekitar kebakaran sibuk menyelamatkan barang-barang mereka karena takut api menjalar ke rumah mereka. Api dalam waktu singkat menghanguskan 2 unit ruko bertingkat. Belum diketahui asal api, namun pihak kepolisian mengamankan 1 buah kompor dan peralatan tambal ban yang diduga sebagai penyebab kebakaran. Herdin tadi ke pasar, pintunya tutup galau, donda kati, terus tuh api jalor dari bawah itu. Oh, dari dalam kebakaran, enggak kati galau. Oh, berarti kondisi rumah kosong. Herdi tuh di. Herdi di dalam tuh tadi kan keluar. Dia beli alat. Sementara itu dari anggota Dinas Pemadam Kebakaran Aman Akurela,
mengatakan kebakaran ini menghanguskan isi yang ada di dalam 2 ruko. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Asal mula api diperkirakan dari konsleting MCB listrik. Ada korban jiwa? Korban jiwa tidak ada. Diduga kerugian sekitar ratusan juta. Peristiwa ini kini sedang ditangani kepolisian setempat untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Jamil Hasan melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.